Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Roso Bindi Bagasmara dan teman saya Salsabila ingin menyampaikan materi dari pelajaran tasawuf tentang tokoh tasawuf dan konsepnya, yaitu Rabiah Al-Adawiyah. Untuk gambaran sendiri terhadap tokoh Rabiah sendiri, Rabiah Al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbahnya. Dia masuk ke biografi Rabiah Al-Adawiyah. Beliau merupakan tokoh sufi wanita terkemuka. Bernama lengkap Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Khisyah. Nama Rabiah merupakan putri keempat dari 3 putri lainnya yang lahir di Basroh sekitar tahun 95 atau 99 Hijriah atau 713 dan 717 Miladiah. Ada juga yang menyebutkannya 714 Miladiah. Meninggal di tahun 801. Penyair dari Persia melukiskan betapa kemiskinan menimpa keluarga kehidupan Rabiah saat itu hingga kesulitan makan, dan untuk penerangannya minyak saja, bahan bakar penerangannya di rumah Rabiah sangat kesulitan, hingga akhirnya saat keluar rumah si Rabiah itu ditangkap dan dijual seharga 6 dirham. Nah, Rabiah ini ceritanya dijual. Dia disuruh dia menjadi pekerja seperti budak gitu. Dia diperlakukan secara bengis dan kasar dari majikannya. Pada siang hari dia melayani tuannya, dan pada malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap ridhonya. Nah, pada suatu malam tuan yang memperkerjakannya itu bangun dari tidur dan melihat dari jendela, melihat Rabiah yang sedang sujud dan berdoa. Nah, doanya itu seperti ini. Ya Allah, Engkau bahwa hasrat hatiku adalah untuk mematuhi perintahmu. Jika aku dapat merubah nasibku ini, niscaya aku tidak akan istirahat barang sedikit pun dari mengabdi kepadamu. Nah, si tuannya itu atau bosnya si Rabiah itu menyaksikan peristiwa itu. Dari semalaman ia termenung sampai terbit fajar ketakutan. Sehingga pada pagi harinya ia bersikap lunak dan akhirnya membebaskan si Rabiah. Ia itu takut karena pas Rabiah berdoa, ia melihat cahaya di atas kepala Rabiah, dan sewaktu ia beribadah, cahaya itu menerangi seluruh ruangan rumahnya. Selama hidupnya Rabiah tidak pernah menikah, bukan karena kezuhudannya semata-mata terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun banyak orang yang meminangnya, namun ia lebih suka menyendiri dan beribadah kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Intinya Rabiah itu hanya melayani Tuhannya saja, melayani Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampingkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan beribadah kepada Tuhannya. Dari biografi singkatnya, mari masuk ke pokok-pokok ajaran tasawuf Rabiah Al-Adawiyah. Ajaran tasawuf yang dibawanya ini disebut dengan istilah al-mahabbah. Secara harfiah berarti mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Dan hub yang berarti lawan dari al-bugh, yakni cinta lawan dari benci. Begitu juga memiliki makna al-wada, yang artinya cinta, kasih sayang, persahabatan. Ini merupakan cinta yang murni kepada Tuhan, bukan karena takut atas neraka, tapi memang ingin mengabdi dan beribadah dan taat kepada Tuhannya saja. Kalau menurut dari ahli, menurut Harun Nasution, mahabbah itu
Yang pertama, memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya. Yang kedua, menyerah seluruh diri kepada yang dikasihinya. Ketiga, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Paham ini merupakan kelanjutan dari tingkat kehidupan zuhud yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yaitu takut dan pengharapan dinaikkan oleh Rabiah menjadi zuhud karena cinta. Cinta yang murni itu lebih tinggi daripada takut dan pengharapan. Nah, bagaimana Rabiah ini bisa diketahui bahwa ia adalah yang melakukan mahabbah? Nah, yang mahabbahnya ini, hal ini diketahui dari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut. Ketika Rabiah ditanya, apakah kau cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Ya. Apakah kau benci kepada syaitan? Tidak. Cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong dalam diriku untuk rasa benci kepada syaitan. Kalau menurut saya ini adalah mulia. Dia bahkan tidak membenci makhluk yang dianggap buruk karena itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya sendiri. Untuk seterusnya, Rabia menyatakan, saya melihat Nabi dalam mimpi. Dia berkata, "Oh Rabia, cintakah kamu kepadaku?" Saya menjawab, "Oh Rasulullah, siapa yang menyatakan tidak cinta? Tetapi cintaku kepada pencipta memalingkan diriku dari cinta atau membenci kepada makhluk lain." Nah, ini seperti yang dimaksud benci kepada syaitan. Tanpa adanya mahabbah, seseorang baru berada pada tingkatan yang paling dasar sekali, yaitu tingkat mu'alaf. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa itu mu'alaf. Kalau kata Harun Nasution, mahabbah itu masih mempunyai tiga tingkatan yang disebut oleh Nasution. Yang pertama, cinta biasa. Apa itu cinta biasa? Yaitu selalu mengingat Tuhan dengan berzikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memujinya. Yang kedua, cinta orang yang sidik, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, pada kebesarannya, pada ilmunya, dan lainnya. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dari Tuhan, dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Yang ketiga, cinta orang arif, yaitu orang yang tahu betul kepada Tuhan. Ini timbul karena telah tahu betul kepada Tuhan, yang dilihat dirasa bukan lagi cinta tapi diri yang dicintai. Akhirnya sifat yang dicintai masuk ke dalam dirinya. Paham mahabbah tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang terjemahannya adalah, Allah akan mendatangkan suatu umat yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Tingkat zuhud Rabiah lebih tinggi dari Hasan Basri yang bersifat khauf dan raja. Dinaikkan tingkatnya oleh Rabiah al-Adawiyah ke tingkat zuhud yang bersifat hub atau cinta murni. Rabiah betul-betul ingin hidup dalam keadaan zuhud kepada Tuhannya. Ia beribadah, bertobat, dan menjauhi duniawi, menolak segala bantuan materi yang diberikan orang lain kepadanya. Hal yang bersifat materi dari Tuhan ketika teman-temannya ia memberi rumah kepadanya, ia menyatakan, aku takut kalau rumah ini akan mengikat hatiku sehingga aku terganggu dalam amalku untuk akhirat. Kepada seorang pengunjung ia memberi nasihat, memandang dunia sebagai sesuatu yang hina dan tak berharga adalah lebih baik bagimu. Segala bentuk lamaran cinta pada dirinya juga ditolak karena kesenangan duniawi itu akan memalingkan perhatian kepada akhirat. Hingga Rabiah membuat salah satu syair, yaitu salah satu syair yang terkenal adalah sebagai berikut.
Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan kepada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup kau, Tuhan, bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya, dan bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Itu merupakan syair dari Rabiah yang paling terkenal. Begitulah gambaran Rabiah yang menganggap dunia adalah sebagai tipu daya semata dan akhirat adalah keabadian kekal baginya. Untuk kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah di antaranya. Rabiah al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf atas konsep mahabbahnya, konsep pendekatan diri kepada Tuhan, dasar kecintaan, dan takut karena siksa neraka ataupun mengharap surga. Bukan karena mengharap tersebut, tetapi cinta Rabiah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Yang kedua, Rabiah adalah seorang zahidah sejati. Beliau merupakan pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan diri total kepada kekasihnya, yaitu Allah. Dan ia pun dikenal sebagai ibu sufi besar, the mother of the grandmaster. Hakikat tasawufnya adalah al-hab, al-ilah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cinta ilahi, al-hub, al-ilah. Dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Kedudukan mahabbah dalam sebuah mahamat sufi tak ubahnya dengan mahamat ma'rifat. Antara mahabbah dan ma'rifat satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.